Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku dimana saja berada, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video atau cuplikan video ya, yang menyatakan bahwa Om Rizik ini sebetulnya sudah kalang kabut ya. Om Rizik ini udah bingung, sebetulnya udah merasakan bahwa hatinya sudah kebongkar semua ya, cuman ya gengsi lah kalau mengakui ya. Maka dia berusaha membela kesana kesini dengan ya, kalau soal kelat-kelit sih ya, bulat-belit kalimat ya udah paling jagonya. Kalau Om Rizik ini udah nggak salah lah, emang fungsinya itu tukang bicara ya. Tapi kalau kita lihat kelakuannya kan nggak beda dulu waktu zaman saya kecil itu, kondektur Sudaranta. Saya naik bis dulu Sudaranta ya, Sudaranta Pelita ya. Nah naiknya kayak gini, ayo Jakarta Bogor, Bogor gitu. Naik bang. Nah itu, ini Rizik Syihab ini ya, hanya mempertahankan saja, gentak-gentak sini, kalau digentak mah lagi kali nyungsep kali ya. Kurang ajarnya Rizik Syihab ini cuma keluar di podium doang ya. Iya. Nah terus dia nantang ngajak perang. Lah dia siapa ya? Ya Rizik Syihab kan di sini pengungsi numpang ya, bukan pribumi. Nantang. Kalau mau perang ayo perang. Di mana waktunya, kapan waktunya, di mana tempatnya, mau dibawa berapa yang dibawa pasukan. Gila. Udah gila kali otaknya Rizik Syihab ini ya. Udah gila, pusing dia, stres ya. Maka untuk itu sebetulnya Rizik Syihab itu udah nggak takut sama apa-apa ya. Para Ba'alawi ini gua ada yang ditakutin. Tuhan aja Allah aja dia ledek sama dia ya. Nabi udah dikecilin banget dah, Nabi Rasulullah sama para Ba'alawi mah ya. Imam-imam juga dikecilkan semua ya. Udah nggak ada yang ditakuti ya. Presiden aja dimaki-maki sama Rizik ya. Apa yang ditakuti sama dia? Ini soalnya. Jadi urat takutnya udah putus, yang ada urat gila sekarang ya, begitu ya. Nah sekarang yang paling dia takuti tes DNA. Nah, tes DNA dia paling takut, sebab keabsahan dia bukan dan tersambungnya dan tidaknya dengan zuriat Rasulullah menurut halayak ramai, yaitu dengan tes DNA. Kenapa? Sebab menurut kitab dia tidak akui, menurut filologi dia tidak akui, menurut genetik dia tidak akui. Nah tinggal satu lagi kan ya, tes DNA. Kalau udah tes DNA menyatakan iya, bodong dia berarti ya kan. Nah makanya dia paling takut sama tes DNA, sampai membuat kata-kata atau keputusan tentang tes DNA supaya tidak dilakukan tes DNA. Bahkan menantunya dengan membawa forum fikih dunia katanya, membuat keputusan pemerintah agar menghukum orang yang mengutak-atik nasab dengan tes DNA. Saking takutnya dulu dia ya, kita ikuti saja ya. Di sini ada beberapa video yang menyatakan Rizik Syihab tentang takutnya dengan tes DNA dan bagaimana ketika dia belum tahu kalau tes DNA itu membuktikan ya. Kita dengar saja ya. Selamat mengikuti. Setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya? Jangan di podcast, Beb. Ente udah ngomong dulu, Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini nih ada rambut Nabi nih. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu.
Ayo, siapa yang ngaku-ngaku tes DNA. Ntar kelihatan nih yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, lu kemana katanya. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Saudara, sekarang saya mau tanya. Nih, tak kasih gambaran dong. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini. Bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia. Bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Baik, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, saudara. Datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian. Diam, saudara. Taruh. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabithah untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia.
Diam saudara. Taruh dulu. Baik saudara dan sahabat-sahabat semua, demikian tadi ya cuplikan-cuplikan video Rizik Syihab yang dulu itu menggebu-gebu menyatakan ketika banyak yang mengaku habaib, kata dia ya, wah dia di sana sini, verifikasi dong, tes DNA. Nah itu saksinya Bang Roma sendiri ya, Bang Roma saksinya yang mendengarkan, dan ya pernyataannya tadi sudah ini. Nah seperti itulah pinternya dan liciknya Om Rizik ya. Om Rizik ini udah paling licik dah, nggak ada lagi dah ya. Orang bukan ulama makanya licik, tipu daya, kebohongan dilakuin. Kalau ulama ya nggak mau lah, apalagi cucu Rasulullah. Jadi semakin semakin terbukti kan bahwa Rizik Syihab dan kawan-kawan itu bukan keturunan Rasulullah. Semakin terbukti dengan kebohongannya, kelicikannya, pinternya berargumentasi, menantang, memaki, mencaci. Itu bukan watak Rasulullah yang begitu, apalagi ngaku keturunan Rasulullah seperti itu ya. Jadi tidak mungkin. Kita yakini aja Nabi Muhammad itu ya, ada yang meludahi saja yang minta maafnya Nabi Muhammad ya. Wah kalau ini yang minta maafnya bisa sendal jepit ya. Iya saudara, seperti itulah realitanya, kenyataannya. Ya percaya nggak percaya, harus kita percaya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Kenapa? Bukti-bukti sudah banyak. Bukti-bukti sudah menunjukkan. Kebohongan sudah terbukti dan muncul semua. Mungkin yang lain pun akan muncul kembali ya. Ya baik saudara, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.